Halo Ftarian. Sudah? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Kita bakal on di 3, 2, 1. Halo Ftarian. Kenalin, aku Fitria. Selamat datang di channel GG Price Education. Kenalin, dua narasumber saya hari ini. Siapa kak namanya? Aku namanya Silvi. Oke. Dan aku Intan. Halo. Oke. Jadi karena kakak-kakaknya udah kenalan, kalian juga udah pada tahu kan namanya apa, siapa. Maaf ya. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan. Mungkin teman-teman yang di luar sana masih pada bingung nih, habis sekolah SMA atau bahkan SMK mau lanjut kuliah gitu kan. Dunia perkuliahan itu kayak gimana sih? Gimana sih kalau misalnya salah jurusan mungkin? Nah itu kan serem ya kak ya. Iya, kayak berhantu gitu ya. Bener. Langsung aja kita tanya ke kakak-kakak ini, Kak Intan. Kakak ini masih kuliah kan ya? Iya, saya masih kuliah. Jurusan apa kak? Pendidikan biologi. Waduh, keren ya teman-teman. Semester berapa kak? Udah semester 4, abis ini semester 5 guys. Oh, tepuk tangan teman-teman, keren. Lebih keren dia ini. Oke, gimana sih kak cara kakak milih jurusan gitu? Sebenarnya itu saya sendiri tuh lulusan IPS. Tapi karena ada beberapa kendala, jadi saya itu ini asal pilih ya. Asal pilih jurusan ini kayak lebih banget salah jurusan banget ini. Ini masuk banget ini ya. Iya benar. Iya. Nah, jadi ya awalnya coba-coba, akhirnya keterusan gitu. Ya, jadi. Tapi kakak sendiri ngerasa nyaman atau gimana nih? Kalau selama ini ya pasti ada ya plus minusnya, ada nyamannya, ada enggaknya, itu pasti ada. Jadi kakak sekarang salah jurusan? Iya, betul banget. Oke. Kalau Kak Inta, maaf ya kak ya. Kak Silvi, gimana Kak Silvi? Oke, kalau aku kebetulan dulu kuliah di sistem informasi, diploma. Oke. Dimana awalnya aku dari anak SMA, jadi emang bener-bener nol banget tentang komputer. Paling-paling cuman ya mempelajari Microsoft Word, dasar-dasar lah. Kalau coding pun paling juga coding dasar gitu. Oke. Terus berani memutuskan untuk milih SI, dimana yang aku awalnya SMA IPA, belajar tentang alam, tentang fisika, rumus gitu. Terus tiba-tiba waktu kuliah dihadapkan sama bahasa codingan yang aku nggak ngerti. Nah awalnya kan ya emang aku rasa itu bukan passionku. Iya. Cuman ya karena dengar-dengar dari beberapa orang, dari orang tua, dari keluarga, katanya kalau jurusan IT itu prospeknya bagus. Terus akhirnya aku coba aja, nggak ada salahnya kan buat coba. Namanya jurusan pasti semuanya susah gitu, jadi nggak ada jurusan yang gampang. Benar. Terus akhirnya ya aku pilih SI. Oke. Dan alhamdulillahnya sudah lulus. Alhamdulillah. Tangan keren ya. Tangan keren banget. Tapi ya salah jurusan juga awalnya ngerasanya kan. Iya benar. Ada tips and trick nggak kak buat teman-teman supaya mungkin nggak salah jurusan gitu? Nah mungkin kalau dari kita sendiri ya itu harus dipersiapin dari SMA-nya sih. Jadi jangan terlalu dadak. Jadi explore sebanyak-banyaknya kalian itu passionnya di mana, bisa ikut organisasi atau dari beberapa hal lah mungkin ya. Nah itu nanti pasti ada dia passionnya di mana. Nah ambil itu. Oke. Lebih sama ya? Ya jadi ya paling nggak kalau mau pilih jurusan sesuaiin sama passion yang kalian punya sih, atau keinginan kalian. Kalau suka desain mungkin bisa ambil di DKV. Terus kalau mau coba-coba juga nggak salah juga sih sebenarnya. Cuma nanti mungkin bingung waktu udah diterjunin kayak udah terlanjur nyemplung, nggak bisa keluar nih. Karena bukan passionnya. Tapi ya kalau bisa dijalani dengan tekun pasti bisa lah ada jalan. Oke. Sekarang aku mau tanya tentang kehidupan perkuliahan. Beda nggak sih sama sekolah? Oh jelas beda sih. Lebih enak ya, lebih enak kuliah ya. Iya lebih enak kuliah sih kalau menurutku ya, karena jam kuliah tuh fleksibel. Jadi kita nggak harus masuk on time di jam 6:30 sampai jam 3 gitu nggak. Jadi tergantung dosennya, kesepakatannya mau kelas jam berapa gitu. Jadi lebih fleksibel sih. Terus buku pun juga kita cuma bawa satu ya biasanya. Cuma satu binder aja. Satu untuk semua. Satu untuk semua mapel bener. Bahkan bisa disimpan di ketikan. Bahkan kalau dosen ngajar pun tuh kita nggak diwajibkan buat nulis. Jadi terserah kamu mau nulis atau enggak, pokoknya kamu paham gitu. Jadi nggak diwajibin harus nulis, harus
bawa buku berapa biji, bawa buku paket berapa, itu enggak. Oke. Sebebas itu. Jadi nggak serem ya. Nah, serem Jadi kuliah itu. pikiran kalian itu jangan, mungkin kalau dari yang belum pernah merasakan kuliah mungkin ngerasanya kayak serem, aduh takut kayak gini-gini soalnya beda gitu kan ya. Tapi sebenarnya tuh enak banget, soalnya fleksibel itu tadi. Terus juga bajunya juga bebas kan, kita mau nyesuaiin dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak yang terlalu resmi banget ya. Jadi Kita enak. mau adu outfit, tapi jangan ya. Mau adu outfit di kampus, misalnya kan ada kan beberapa fakultas yang kayak emang menunjukkan penampilan kayak mungkin jurusan perbankan atau administrasi, itu kadang ada yang kayak gitu. Jadi harus menarik gitu, karena ada mata kuliahnya, harus penampilan. Terus ya kalau berpakaian bebas sih, tadi bebas. enak sih bebas. Tapi mungkin ada beberapa jurusan yang kayak kamu ya beberapa outfit gitu ya kan. Kayak kedokteran nggak boleh pakai jeans, harus pakai celana kain, pakai rok kain. Jadi fleksibel sih, enak sih Iya, kuliah. enak. Cuma mungkin pusingnya di Enggak, aku enggak pusing. kalau waktu skripsian gitu mungkin ada ribetnya dikit, tapi cuma dikit aja. Kalau udah kelar plong. Oke. Kita itu selalu senyum ya. Selalu senyum. Iya. Kalau dosennya pas baik ya alhamdulillah gitu kan. Kalau pas Saya jahat nggak yakin ya. Apa coba aja dulu deh. Apa-apa enggak ada salahnya. Ya soalnya saya SMK sih, habis ini juga mau kuliah. Sekalian kan tanya-tanya sama kakak-kakaknya gitu. Selain tentang outfit atau jam masuk kuliah, perbedaannya dari sekolah apa lagi Kak? Mungkin pelajarannya atau ada SKS ya Kak ya? ada. Nah itu gimana tuh sistem SKS-nya Kak? Oke. Kalau yang membedakan sama di sekolah ya. Iya. Mungkin karena aku dari SMA, jadi yang dipelajari itu banyak, nggak cuman menjurus. Kalau sekolah kejuruan kan biasanya menjurus. Kalau IT ya udah belajar IT aja. Kalau aku dulu sempat belajar sejarah, bahasa daerah, bahasa Inggris, IPA, IPS, akuntansi kayak gitu. Jadi terlalu banyak yang dipelajari. Sedangkan kalau di kuliah, ya kalau kamu udah ngambil jurusan IT, berarti yang dipelajari lingkup IT aja gitu. Kalau jurusan matematika ya udah cuman matematika aja gitu. Jadi lebih menjurus, emang kuliah kan lebih menjurus. Cuman karena adiknya dari SMK kejuruan ya udah dari IT, harusnya kurang lebih sama. Cuman kalau jam kuliah ada itu tadi fleksibelnya. Ada SKS, KRS gitu. Jadi kita bisa pilih semester ini mau ngambil berapa SKS, mau langsung ambil banyak SKS-nya juga bisa biar cepat lulus gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Ya bisa kayak gitu fleksibel. Yang bisa 3,5 tahun itu lulus ya Kak? Bisa, itu berarti harus ngambil SKS-nya lebih banyak. Oke, selain hal-hal yang enak, pasti ada hal yang kurang enak juga nih. Ada Iya dong. ada sisi darknya nggak sih Kak perkuliahan itu? Pasti ya, pasti ada. Banyak sih, banyak. Sharing dong Kak, apa? Ada apa sisi gelap yang pernah Kakak alami gitu? Mungkin kalau dari saya sendiri, ini kan saya di pendidikan biologi ya. Nah itu biasanya tuh circle-circlean sih. Oke, circle-circlean. Nah itu parah banget sih, kayak ya lingkupnya cuman temenan sama 3 orang aja, yang satunya sama 2 orang aja, 4 orang kayak gitu. Iya, kayak grup-grupan gitu. Terus sama apa lagi ya? Mungkin dari dosennya juga ya, ada yang killer. Nah itu killernya itu ada yang sampai parah banget, mut-mutan kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya kita ngomongin ya? Nggak apa-apa dong. Di setiap kampus saya yakin ada pasti. Setiap kampus, tapi kalau kampus saya aman kok, aman. Aku takut nih. Iya. Nah, jadi mungkin setiap kampus itu pasti ada ya yang killer-killer itu parah sih. Killernya itu yang sampai mut-mutan banget. Kita melakukan kesalahan dikit aja itu dibesar-besarin kayak gitu. Oke, banyak dramanya berarti ya? Ya lebih ke drama sih sebenarnya. Oke. Terus sama mungkin ada lagi ya. Ini terlalu sensitif sih. Apa? Yang sensitif apa? Mahasiswanya ya, dari mahasiswanya. Nggak apa-apa di sharing aja mungkin biar teman-teman juga bisa hati-hati gitu kan. Iya, benar. Pergaulan bebas sih. Oke. Nah, Harus pinter-pinter dan selektif dalam memilih circle di perkuliahan. Jangan sampai terjerumus di circle yang nggak baik lah. Pokoknya kalau sekiranya circle-nya tuh bisa bikin kita berkembang, ya kita ikut aja gitu. Ya selektif lah pokoknya. Selektif dalam memilih teman ya. Benar. Dalam memilih komunitas juga, karena nggak semua, kalau sepengalaman saya, nggak semua komunitas di kampus juga ada yang positif, ya nggak semua positif sih. Banyak yang Misalnya ada yang red flag juga komunitasnya.
itu udah di dalam kampus loh itu, tapi ada yang kurang bagus juga. Soalnya kan mungkin kampus itu kan nggak dari satu daerah aja ya. Itu bisa dari beberapa daerah. Jadi kemungkinan orang yang red flag itu ngumpul jadi satu tuh banyak gitu ya. Jadi emang mungkin paling bener sih milih selektif dalam memilih teman, memilih komunitas. Ya, komunitas itu enggak semua komunitas di perkuliahan itu bagus. Kalau di sekolah sendiri gitu kan, itu kan bagus-bagus kayak organisasi, itu kan biasanya positif. Nah, itu ada juga yang komunitas yang dampaknya negatif ke kita. Ya, pinter-pinter memilih aja sih ya sebenarnya. Mungkin karena gini juga, kalau di sekolah kan biasanya ada yang ngawasin ya. Bener. Ditanggung jawabin sama guru. Sedangkan kalau di perkuliahan tuh siapa yang mau tanggung jawab gitu. Ah, ya benar. Nah, dosen tuh nggak mau ikut-ikut, makanya di kampus kan ada kayak kadang demo BEM gitu. Kadang ada yang kayak gitu, dan itu kampus sudah nggak mau tanggung jawab. Gitu. Jadi terserah pokoknya ketua BEM-nya. Terus ada juga yang BEM kadang ngajak demo-demo gitu, kan itu kan bukan hal yang positif gitu. Nah, jadi lebih selektif aja karena di perkuliahan sebebas itu. Kalau di sekolah kan masih ada aturan-aturannya. Kalau kakak sendiri ikut komunitas atau enggak? Atau organisasi gitu di perkuliahan? Kalau dari saya sendiri, saya kan emang dari kuliahnya itu kan ambil kelas karyawan. Jadi memang sambil bekerja gitu. Jadi untuk komunitasnya itu sebenarnya tergantung dirinya sendiri sih. Kalau mau ikut komunitas ya bisa ikut, tapi kalau dari saya sendiri nggak ikut. Kalau aku dulu sempat ikut. Mungkin namanya masih maba ya, masih mahasiswa baru. Biasanya di ospek tuh ada kayak expo dari kating-kating lah, kakak tingkat. Itu kayak mempromosiin, ayo gabung ke komunitas kami UKM. Nah, kita sebagai maba kan kayak tertarik gitu. Jadi aku sama beberapa teman-temanku tuh waktu itu kayak sempet coba-coba. Tapi nggak banyak. Aku waktu itu join ada 2, tapi yang aku ikuti sampai akhir 1. Itu bukan komunitas sih, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi sejurusanku itu. Tapi itu menurutku positif juga sih. Jadi kita bisa saling kenal sama kating yang satu jurusan. Terus kalau misalkan kita kesusahan dalam tugas, bisa saling tanya. Kan sama-sama tahu. Terus, Kak, referensi dong buat skripsi, enaknya judul apa, judul skripsinya apa. Jadi ada positifnya sih. Terus kalau negatifnya mungkin karena aku dulu berkuliah saat zaman COVID ya, jadi jadi kurang kerasa vibes-nya gitu. Jadi kalau ada rapat-rapat himpunan lewat Zoom aja. Padahal kalau belum ada COVID kan bisa ngumpul langsung di kafe kayak gitu. Itu aja sih. Gimana cara bagi waktunya? Cara bagi waktu antara itu ya? Iya. Itu sebenarnya pintar-pintar dari diri kita sendiri sih. Kalau kita bisa manage waktu dengan baik, pasti lancar semuanya. Apalagi kalau perkuliahannya itu kan biasanya cuma beberapa jam dalam berhari. Nah, itu kan tergantung dosennya. Mau hari itu atau hari lain itu tergantung dosennya. Jadi biasanya tuh kalau orang yang nggak pinter manage waktu itu pulang kuliah tuh ngopi ya nggak sih, banyak ya tawaran-tawaran teman-temannya kayak gitu. Jadi mungkin ya pinter-pinter di ini sih dari diri individu ya. Bahkan banyak juga waktu itu teman-teman seangkatanku yang pada sibuk, jadi habis kuliah seharian hektik, habis itu rapat. Dia padat banget seharian tuh. Kura-kura. Iya, namanya kura-kura, kuliah rapat. Tapi aku tipikal yang kupu-kupu. Sebenarnya pingin kupu-kupu, cuman karena waktu itu udah nyemplung ke himpunan, jadinya kuliah rapat. Cuma setelah itu kan kuliahnya online karena COVID, jadi rapatnya lewat Zoom. Kalau Kak Intan sendiri gimana cara bagi waktunya antara kuliah sama kerja ya Kak ya? Ya, kalau dari saya sendiri, ini kan saya kelas karyawan. Nah, saya kan juga kerja juga. Nah, itu apa namanya sih? Kuker ya? Kuker. Nah, jadi di sana itu emang untuk yang kelas karyawan itu 90%-nya tuh anak pekerja semua. Jadi buat yang ngajak ngopi-ngopi tuh semakin dikit sih. Jadi nggak keikut lah kitanya gitu. Jadi itu lebih bagus sih kalau menurut saya. Nah, apalagi saya kerja. Nah, itu bisa nyesuaiin juga. Kalau kuliahnya itu online itu bisa, offline juga bisa. Nah, nanti pas malam itu kan pasti ada jam kita free. Nah, itu kita gunain untuk mengerjakan tugas gitu. Atau mau explore atau mau ikut kursus itu juga bisa. Gitu. Kan ada kursus online itu bisa. Itu aja sih. Ayo kuliah. Gak serem kok. Ngomongin ospek, tadi sempat ngomongin ospek kan ya. Ospeknya kuliah sama sekolah SMA atau SMK pasti beda. Gimana sih Kak ospeknya kuliah? Soalnya saya dengar-dengar tuh kok
kayak menakutkan Killer. gitu sih. Iya. Kakak-kakak tingkatnya itu biasanya ngerjain maba-maba gitu kan. Pernah dikerjain nggak? Enggak, kebetulan enggak. Karena mungkin terlalu banyak anaknya ya. Iya, bisa jadi. Kalau ospek waktu itu kan ada 2 waktu itu. Jadi ospek sekampus Ya. sama ospek fakultas. Oke. Nah itu jadi jumlahnya anaknya juga banyak-banyak. Jadi kalau dikerjain enggak sih. Enggak. Lebih ke tugasnya aja mungkin agak ribet gitu. Tapi kurang lebih sama kayak waktu di zaman sekolah SMA sih kalau aku. Oke. Mungkin Cuma ke mungkin- kelas ini ya, apa kayak di film-film itu kan biasanya kan itu udah nggak ada sih kalau nggak zaman ada sekarang sih, kayak gitu. kalau sekarang nggak Udah dikurangi kan, udah mulai dilarang juga kan sama kementerian. Oh, Jangan galak-galak. Cuma mungkin kadang tetap ada cutting yang berakting sih menurutku. Jadi dia acting kayak galak gitu. galak. sebenarnya nggak. Tapi ya udah santai aja sih. Oke. Yang penting kita taat peraturan mereka suruh apa kita kerjain aman. Oke. Kalau kita nggak ya bakal diserang dimarahin lah. Iya, Oke. aman. Oke. Udah ngomongin apa tadi? Milih jurusan, terus tentang kehidupan perkuliahan, ospek segala macam. Sekarang saya mau tanya gimana sih Kak untuk milih universitas yang bagus? Aspeknya yang dilihat itu apa aja sih? Ya, Banyak sih. banyak. Apa aja tuh? Mungkin tergantung dari orangnya juga sih. Kalau misalkan dia udah punya impian ingin masuk ke negeri, ya udah diincar ya. Kalau negeri kan biasanya ada jalur tesnya tuh macam-macam. Ada tes tulis, tes undangan, tes mandiri kayak gitu. Kalau tes tulis ya berarti harus persiapan belajar tesnya. Harus mempelajari kisi-kisinya. Paling nggak persiapan berapa bulan sebelum, atau mungkin ada yang les juga kan kayak gitu. Terus mungkin kalau kampus bagus ya tergantung sih sebenarnya bagus enggaknya kan kita bisa ngatur individu. Tergantung pemikiran. Semua kampus ya baik-baik aja harusnya. Oke. Atau mungkin biar lebih kelihatan bisa dilihat dari akreditasi kampusnya. Oke. Di browsing dulu. Negeri swasta sama aja sih sebenarnya. Tergantung kitanya juga. Oke. Kalau yang perlu disiapin buat masuk kuliah itu apa sih Kak? Mungkin dari segi fisik atau mental atau apa gitu. Kalau dari segi fisik sendiri itu tergantung jurusannya masing-masing ya. Oke. Nah, kalau misalnya apa ya biasanya yang butuh fisiknya bagus? Oh, itu tergantung dari lembaga kuliah yang mau kamu pilih. Iya. Kalau ya biasanya? kuliahan kan macam-macam sebenarnya. Ada universitas, akademi sama institut. Oke. Tahu ya. Iya. Kalau kuliahan ya udah kita kuliah biasa di universitas gitu kan. Terus kalau institut ya kurang lebih sama kayak universitas. Terus kalau akademi biasanya yang kedinasan, kayak STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Terus IPDN tuh pernah dengar nggak? Yang sekolah kayak kedinasan lah pokoknya, atau akpol atau apa itu kan biasanya perlu latihan fisik ya. Karena ada persyaratannya, kalau mau masuk harus minimal tinggi badan berapa. Terus harus sehat jasmani rohani, nggak boleh punya amandel, nggak boleh punya gigi berlubang, ya kayak gitu. Kan ada kayak gitu. Bahaya dong. Ini bukan kuliah universitas, jadi lebih kalau misalkan kalian pingin milih yang jurusan yang itu. Ya sekolah kedinasan negara itu kan biasanya kalau mau jadi tentara, polisi kan harus spesifik emang. Nah itu untuk kampus sendiri, universitas kan ya nggak ada persiapannya apa. Oh, kalau untuk fisiknya nggak ada. Kalau fisik nggak ada. Yang penting sehat. Bisa berjalan, bisa menulis. Oke, berarti kalau ospek-ospek gitu ada yang apa namanya itu fisik nggak Kak? Kalau misalnya di sekolah saya dulu ospeknya pernah disuruh push up atau apa gitu. Oh, atau tes masuk sih. Tes masuk kesepakatan kampus. Kalau biasanya kan ada yang emang dia itu kalau misalnya melanggar peraturan harus push up, atau setiap pagi harus push up itu ada. Cuman kalau di kampus kita nggak ada ya. Kalau di aku dulu Di ada. aku nggak ada. Kalau dia nggak ada. Itu masuk ke rangkaian ospeknya kalau aku dulu. Oh, kayak senam gitu kah? Bukan, jadi rangkaian ospek itu ada setiap bulan itu 4 kali itu masuk ke kampus buat ngerjain tugas-tugas kayak gitu. Terus ada nanti di penutupan sebelum 1 semester ospek itu ada lagi rangkaian ospek ke asrama tentara waktu itu. Kebetulan di Rampal situ. Boleh nggak sebut lokasi? Ada kayak gitu. Jadi selama 7 hari kita satu fakultas semua rame-rame ke situ. Buat ya di ospek. Ya, jadi itu ospek jurusan. Kayaknya yang khusus ke asrama tentara tuh jurusan diploma sih. Tuh, jadi
kita ospeknya di situ dan dilatih sama tentara-tentara tiap pagi harus bangun pagi, terus tiap jam 12 siang PBB, terus nanti kalau malam api unggun kayak gitu-gitu selama 7 hari. Pokoknya dilatih militer sih. Jadi yang agak butuh fisik kayaknya waktu itu doang. Tapi kalau yang ospek di kampusnya nggak ada. Kalau mau masuknya itu ada ujian masuk? Oh nggak ada, tes gitu. Cuman tes itu aja tertulis, tes pelajaran waktu itu. Sama juga Kak? Kalau di aku sih nggak ada ya. Kalau kayak fisik itu nggak ada. Beda. Mungkin ya karena beda itu tadi kan ya. Tergantung kampusnya ya, kebijakan kampus. Ya tergantung kebijakan kampus. Oke. Terakhir. Sekali ya, terakhir ini suka ya Kak ya. Last question. Kasih pesan-kesan dong buat adik-adik yang mungkin mau mulai kuliah gitu. Biar punya persiapan, mungkin kalau takut biar nggak takut juga dengan kuliah gitu. Nah, kalau menurut dari saya sendiri, itu buat kalian yang pengen kuliah, itu persiapin dari jauh-jauh hari. Dari kelas 1 SMA mungkin bisa, dari SMP juga boleh. Jangan sampai dadakan. Bisa ikut kursus juga kalau misalnya kalian pengen kuliah di universitas yang besar dan itu peluangnya sedikit, bisa kalian persiapkan dengan ikut kursus atau bisa belajar otodidak juga bisa. Nah, mungkin kalau untuk yang takut, gak perlu takut. Itu belum kalian coba ya kan ya. Kita nggak boleh merasa takut kalau belum dicoba. Nggak ada kok, nggak ada yang menyeramkan, nggak ada. Tergantung individu masing-masing. Kalau kalian bisa menanggapinya dengan baik, itu nggak ada serem-seremnya. Ih, easy, udah habis itu lulus gitu doang. Bener. Udah, bener, serius. Gitu aja. Kalau menurut dari kakaknya? Oke, kalau dari saya mungkin gini, kalian harus tekun sih kalau menurutku. Tekun sama kenali diri kalian kayaknya. Kenali diri kalian tuh dalam arti kalian harus tahu passion kalian di mana. Terus kemampuan kalian di mana. Ya usahakan pilih jurusan kuliah itu yang kalian mampu dan kalian kenali dulu sih, biar nggak ada istilah salah jurusan kayak gitu. Tuh. Terus tekun itu paling penting sih. Pokoknya kalau kalian udah tekun pasti semuanya lancar. Gak bakal ada yang namanya kuliah sampai bertahun-tahun nunggak itu kayaknya enggak. Jadi pokoknya tekun aja. Terus nanti kalau dosennya arahin apa ya kalian kayak gitu. Terus mungkin kreatif juga, terus aktif juga. Usahakan jangan kuliah pulang gitu. Karena di kuliah tuh kayak banyak kesempatan yang bisa kalian ambil. Gitu. Dengan ikut organisasi kalian bisa nambah relasi, jadi makin kenal sama kakak-kakak tingkat yang artinya bisa membantu kalian juga. Harapannya gitu. Bisa saling sharing-sharing juga. Anaknya kedepannya gimana ya Kak, kalau aku udah lulus bisa lah Kak nanti infoin loker atau apa kayak gitu kan bisa kayak gitu kan. Banyak manfaatnya. Pokoknya kalian kalau kuliah tuh aktif gitu. Bisa. Aktif, tekun, kenali diri kalian. Oke, itu aja sih. Sebentar, jangan takut berkuliah. Ya, soalnya bisa bangun networking juga kan pas kita habis lulus kuliah itu juga. Iya. Waktu yang enak sih di kuliah itu. Jangan sia-siakan kesempatan berkuliah kalian. Terakhir. Oke, kata-kata hari ini. Oke, itu dia pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Kak Silvi dan Kak Intan yang udah mau sharing-sharing ilmunya juga ke saya dan teman-teman. Nantiin video-video kita yang lainnya. Tumbuh kembang bersama GG Prize Edu.